warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siska Purnamasari, MPD, selaku dosen kami dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Panduan Pembelajaran Berkarakter. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama, saya Siti Fani Vidya Hendrastuti, NIM 2019-143365 sebagai moderator, dan rekan-rekan saya, Miranda Putri Sintia, 2019-143374, Waliyu Friska Sari, NIM 2019-143378, dan Deas Marella, NIM 2019-143383. Materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Waliyu Friska Sari. Kepada Waliyu dipersilahkan. Strategis pelaksanaan pendidikan karakter. A. Strategis di tingkat Kementerian Pendidikan Nasional. 1. Intervensi melalui kebijakan atau top-down. Jalur atau aliran pertama, inisiatif lebih banyak diambil oleh pemerintah atau kementerian pendidikan nasional dan didukung secara sinergis oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten atau Kota. 2. Pengalaman praktis atau bottom up. Pembangunan pada jalur atau tingkat ini diharapkan dari inisiatif yang datang dari satuan pendidikan. Pemerintah memberikan bantuan teknis kepada sekolah-sekolah yang telah mengembangkan dan melaksanakan pendidikan karakter sesuai dengan ciri khas di lingkungan sekolah tersebut. 3. Revitalisasi program. Pada jalur atau tingkat ketiga, merevitalisasi kembali program-program kegiatan pendidikan karakter, di mana pada umumnya banyak terdapat pada kegiatan ekstrakurikuler yang sudah ada, dan syarat dengan nilai-nilai karakter. B. Strategi di tingkat daerah. Ada beberapa langkah yang digunakan pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan karakter, di mana semuanya dilakukan secara koheren. 1. Penyusunan perangkat kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. 2. Penyiapan dan penyebaran bahan pendidikan karakter yang diprioritaskan. 3. Pemberian dukungan kepada tim pengembang kurikulum atau TPK tingkat provinsi dan kabupaten atau kota melalui Dinas Pendidikan Karakter. 4. Pemberian dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan. 5. Sosialisasi ke masyarakat, komite pendidikan, dan para pejabat pemerintah di lingkungan dan di luar Diknas. C. Strategi di tingkat satuan pendidikan. Agar pendidik karakter dapat dilaksanakan secara optimal, pendidikan karakter diimplementasikan melalui langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1. Sosialisasi ke stakeholders atau komite sekolah, masyarakat, dan lembaga-lembaga. 2. Pengembangan dalam kegiatan sekolah. 3. Kegiatan pembelajaran. 4. Pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar. 5. Kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat. Dan 6. Kegiatan kokurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Miranda Putri Sintia. Kepada Miranda dipersilakan. Baiklah teman-teman, saya Miranda Putri Sintia. Di sini akan melanjutkan presentasi dari Waliyu Friska Sari tentang penambahan alokasi waktu pembelajaran. Di slide PowerPoint terdapat beberapa strategi penambahan waktu pembelajaran yang dapat dilakukan. Misalnya, 1. Sebelum pembelajaran dimulai atau setiap hari seluruh siswa diminta membacakan kitab suci melalui refleksi masaning selama kurang lebih 5 menit. Misalnya, membaca Al-Quran terlebih dahulu atau sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, di hari-hari tertentu sebelum pembelajaran dimulai dapat dilakukan berbagai kegiatan paling lama 30 menit. Kegiatan itu berupa baca kitab suci maupun siswa berceramah dengan tema keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan bersama di siang hari selama antara 30 sampai dengan 60 menit. Misalnya dilakukan isoma tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, kegiatan-kegiatan di lain
kegiatan-kegiatan lain di luar pengembangan diri yang dilakukan setelah jam pelajaran selesai. Misalnya perambatan alokasi waktu, ekstrakurikuler atau kegiatan yang bermanfaat lainnya. Lanjut yaitu yang penilaian keberhasilan. Penilaian keberhasilan di sini ada 5 poin. Yang pertama, A. Mengembangkan indikator dari nilai-nilai yang ditetapkan atau disepakati. B. Menyusun berbagai instrumen penilaian. C. Melakukan pencatatan terhadap pencapaian indikator. D. Melakukan analisis dan evaluasi. E. Melakukan tindak lanjut. Lanjut ke bagian B. B yaitu implementasi pendidikan karakter di sekolah atau madrasah. Terdapat 3 poin yaitu A, B, C, kurikulum dan mata pelajaran, budaya sekolah atau madrasah, C, pengembangan diri. Sini saya akan membahas tentang kurikulum atau mata pelajaran. Di sini terdapat 6 poin. Yang pertama itu memaksimalkan kembali proses integrasi nilai-nilai karakter ke dalam semua mata pelajaran. B. Memaksimalkan kembali program pembiasaan baik yang bersifat ritual maupun non-ritual selama proses pembelajaran. C. Memberikan penekanan kembali para pengajar agama dan PPKN untuk tidak terjadi pada materi-materi yang sifatnya kognitif dan hafalan sematasaan. D. Memaksimalkan kembali proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau disingkat dengan PAIKEM, PAIKEM, dalam setiap mata pelajaran. E. Memaksimalkan kembali proses komunikasi antara guru dengan orang tua siswa ajarnya. F. Memaksimalkan kembali reward atau hadiah terhadap sejumlah prestasi siswa, tidak hanya dalam bidang akademik, akan tetapi juga dalam bidang ibadah dan akhlak keseharian. Materi yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh Deas Marella. Kepada Deas dipersilahkan. B. Budaya sekolah dan madrasah. Keteladanan tidak hanya ditunjukkan oleh para guru, akan tetapi juga seluruh karyawan yang ada di sekolah. Karena siswa akan belajar dari lingkungan terdekatnya. Ketika seorang karyawan petugas kebersihan menjalankan tugasnya menjaga kebersihan di setiap sudut dan ruangan sekolah, diikuti dengan peran guru yang ikut menjaga kebersihan sekolah, maka siswa akan memulai mengamati, merasakan, dan pada akhirnya akan ikut menjaga kebersihan serta merasa memiliki sekolah di mana tempat. C. Pengembangan diri. Program pengembangan diri adalah berbagai macam program tambahan atau pengembangan di luar proses pembelajaran reguler yang diselenggarakan oleh pihak sekolah atau madrasah guna menunjang terwujudnya karakter dan budi pekerti siswa. Proses pengembangan minat dan bakat siswa dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler adalah dimaksudkan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa, yang tentunya berbeda antar siswa satu dengan siswa yang lainnya. Oleh karenanya, alangkah lebih bijaksana sekolah dan madrasah mengakomodir semua potensi yang dimiliki siswa. Kesimpulan, pendidikan karakter adalah usaha atau bimbingan yang dilakukan secara sadar dan terencana agar manusia berperilaku sesuai dengan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap satuan pendidikan. Menurut pendapat kami, pendidikan karakter sangat penting bagi keberlangsungan pendidikan seorang anak, karena di era yang serba praktis pada saat ini, tentunya sangat berpengaruh terhadap karakter atau tingkah laku seorang anak kepada orang lain. Keluarga dan para warga sekolah hendaknya lebih serius dalam mendidik karakter anak agar terciptanya generasi yang bermanfaat bagi agama dan negara.
Itulah pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.